kawan Sun and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, sekarang saya sedang ada di dealer Suzuki sumber baru mobil di kota Yogyakarta. Jadi ini kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita baru first drive ya, Suzuki XL7 Hybrid di seputaran Senayan Park, Jakarta. Dan kali ini PT Suzuki Indomobil Sales mengundang kami dan memberikan kesempatan untuk menguji coba langsung nih XL7 Hybrid ini keliling kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kami juga mau menguji seberapa irit sih konsumsi bahan bakarnya, seberapa irit dengan memakai sistem hybridnya Suzuki ini ya. Oke, gak usah lama-lama, yuk let's go, kita mau mulai bersama sejumlah media nasional lain ya. Kita akan tes performa dari Suzuki New XL7 Hybrid ini. Ayo. Perjalanan kami mulai dari main dealer Suzuki Laksda sumber baru mobil Yogyakarta, sebagai titik keberangkatan. Sebelumnya, setiap mobil Suzuki New XL7 Hybrid yang akan dikendarai masing-masing peserta diisi penuh tangki bensinnya. Total 8 unit yang diuji semuanya merupakan varian tertinggi, Alpha dengan fitur paling lengkap dan seluruhnya bertransmisi otomatis 4 percepatan. Apalagi warna barunya yang khas, Savannah Ivory yang sedang hits dipakai banyak pabrikan mobil dunia. Lalu penutup tangki bensin disegel dengan label oleh panitia. Untuk kemudian akan dihitung selisihnya dengan metode full to full di akhir perjalanan test drive kami. Suzuki New XL7 Hybrid dibekali mesin bensin 4 silinder segaris berkode K15B kapasitas 1500 cm3. Keluaran tenaganya mencapai 105 PS dan torsi hingga 138 Nm. Oh iya, Suzuki New XL7 Hybrid ini menerapkan teknologi Smart Hybrid Vehicle System, SHVS, yang juga diterapkan pada Suzuki R3 Hybrid dan Suzuki All New Grand Vitara. SHVS akan bekerja mengoptimalkan penggunaan bahan bakar hanya ketika diperlukan saja, dan menghentikannya saat tidak diperlukan. SHVS akan aktif dengan memanfaatkan peran engine auto start-stop. Seperti yang dialami ketika berhenti di lampu lalu lintas dan kemacetan. Efek yang dirasakan adalah berkurangnya penggunaan bahan bakar sekaligus tidak ada gas buang yang dihasilkan selama berhenti melaju. Sistem yang bekerja pada SHVS ditunjang oleh dua komponen utama, yaitu Integrated Starter Generator, ISG, serta lithium-ion battery. Bedanya dengan R3 Hybrid dan All New Grand Vitara. Pada New XL7 Hybrid menggunakan lithium-ion battery yang kapasitasnya lebih besar, yakni 10 mAh. Selain mendukung dua komponen utama,
SHVS juga memberikan acceleration assist kepada mesin, serta melakukan regenerative braking guna menyuplai kebutuhan listrik yang akan dipakai untuk menghidupkan beragam komponen elektrikal di New XL7 Hybrid selama berhenti melaju. Situasi jalanan perkotaan yang stop dan go terkadang membutuhkan kinerja mesin yang ringan agar tidak memerlukan pedal gas yang terlalu dalam. Disinilah peran acceleration assist bekerja untuk menyalurkan energi listrik kepada ISG, yang bertugas sebagai motor meringankan beban putaran mesin sesuai kebutuhan saat berakselerasi. Energi listrik yang disalurkan tersebut akan dapat dipakai berulang kali. Berkat adanya peran regenerative braking dengan memanfaatkan momen deselerasi untuk menghasilkan kembali daya listrik yang akan disimpan di lithium-ion battery dan lead-acid battery. Peran ini memanfaatkan ISG sebagai generator untuk mengubah energi yang terbuang saat deselerasi, sehingga menjadi energi listrik terbarukan yang berguna secara berkesinambungan dengan peran engine auto start stop dan acceleration assist. Proses kerja dari ketiga peran utama dari SHVS tersebut dapat dipantau oleh pengguna New XL7 Hybrid lewat layar multi-information display (MID) di panel instrumen cluster yang tampilannya lengkap. Guna mendapatkan efek efisiensi yang optimal dari peran SHVS, para peserta juga menerapkan gaya berkendara eco-driving pada setiap kesempatan berkendara. Selain kondisi perkotaan, beragam kondisi kontur jalanan di wilayah seputaran Yogyakarta kami coba. Mulai jalanan rata, menanjak, menikung ekstrim, hingga menurun curam. Hari pertama, rute dimulai menuju kawasan Gamping, Sleman, Yogyakarta, lalu kembali ke perkotaan di kawasan Umbul Harjo, masih di Yogyakarta. Kemudian Suzuki New XL7 Hybrid kami ajak melintasi kawasan Gunung Kidul menuju Tebing Breksi. Lanjut di hari kedua, tim media singgah di kawasan wisata Lalisa, Kabupaten Bantul, kemudian lanjut ke wilayah 7 dan berakhir di Warung Klangenan di daerah Wirobrajan. Impresi kami selama 2 hari menguji New XL7 Hybrid, merasakan kenyamanan yang pas, kinerja suspensinya dirasa cocok untuk beragam kontur jalanan yang kami lalui. Begitu juga transmisinya, kami rasakan cocok mendukung perjalanan yang kami lalui, terutama ketika menghadapi tanjakan terjal. Di akhir perjalanan, melalui perhitungan konsumsi bahan bakar dengan metode full to full, didapat angka 19,05 km per liter. Bagaimana menurut kawan Sound and Machine? Apakah Suzuki New XL7 Hybrid ini cukup irit? Tulis ya komentar kalian di kolom komentar. Kalau suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel Sound and Machine ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.